laki-laki. Senang banget kita hari ini kita mau kenalan dulu kan sebelum kita ngobrol banyak lebar. Dan kita sebenarnya ngomongin soal masalah laki-laki. Iya. Sebelum kita bahas panjang dan lebar. Lebarnya harus ke gua ya. Gitu. Kalau panjangnya di gua aja. Iya. Panjang dan lebar. Iya. Oke. Nah, tapi kita kan belum pada kenalan. Oh iya. Maksudnya sama penonton kita juga belum pada tahu kita ini siapa sih. Betul. Nah. Dimulai dari gua aja. Gua ini adalah perantauan manusia perantauan di Palembang, kurang lebih sudah 17 tahunan. Nama gua Ando Harpurba, tapi dipanggilnya Ando aja, jangan dipanggil Bambang. Iya. Iya, bener ya. Satu sudah menikah, sudah punya anak dan ya begitulah. Gitu dong. Iya begitu. Soalnya kalau mau panjang bawa kakak. Iya. Bisa CV nanti. Jadi gue ya. Iya. Jadi kenalin, nama aku Anton. Aduh lah, cuy. Bukan langsung ya. Iya lah, cuy. Tahu dia mana bangke, mana daging. Jadi nama Anton, jadi saat ini sudah menikah juga. Alhamdulillah. Saudaraku. Nah, dia ngomong ke bujang. Dan saat ini profesi dagang. Okay. Entrepreneur bahasanya. Pengusaha. Iya. Nah, kalau gue udah pasti banyak yang tahu lah ya. Iya. Tahu lebarnya. Iya. Kalau gue Jeffrey, nama lengkapnya Jeffrey Matendra juga. Gue sekarang masih siaran di radio. Oh iya. Abis itu juga nge-MC di mana-mana gitu kan. Nah, tapi kita kasih tahu dulu alasan kenapa kita bikin podcast ini. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin orang juga bingung kan, lu sokap gitu loh. Enggak, sebenarnya kita sih ya ngobrol keseharian sih begini ya, walaupun nggak tiap hari ketemu, tapi memang kita dulu pernah ada di radio yang sama, pernah ada di event yang sama, pernah ada di itu aja, dua itu yang sama gitu. Karena nggak ada yang di rumah yang sama, kita bukan kakak beradik gitu. Jadi kita pengen nostalgia lah, ngobrol-ngobrol pengen di-record gitu. Benar. Jadi background kita memang dulu semuanya di radio. Nah, kalau Ando, Wak Ando. Jadi kita biasa manggilnya Wak. Wak Ando dan Wak Jeffrey dulu penyiar. Kalau gue sendiri dulu bukan penyiar, tapi lebih ke marketing. Tapi katanya dulu sempat pacaran sama penyiar. Aduh. Jangan. Oh iya, jangan. Bukan konten gibah Iya, ini. bener. Yang mana ya? Yang ya. Itu gosip lah. Nah, dengar ya. Jadi gitu. adalah Oke. lika-liku laki-laki, dan laki-laki itu biasanya tidak gibah. Iya, tidak hibah, betul. Hanya menyampaikan informasi, Hanya yang menyampaikan tentang update teman. Nah, Dan biasanya temennya nggak ada. Gitu. Tujuan kita mau gitu biasanya ya. Tapi kan, apa itu? Oh, enggak. Jadi sebenarnya dengan podcast ini kita tuh ngasih tahu bahwa ini versi laki-laki kita nih. Maksudnya kalau misalnya ada masalah atau apapun, kita nanti bahasnya bareng. pengen ngobrol gitu. bareng. Intinya sih gitu aja. Tapi kalau ngomongin itu kan kerjaan zaman dulu. Ya. Kalau sekarang Jeffrey, lu ngapain kalau sekarang? Kalau gue sekarang lagi sebagai marketing radio, habis itu penyiar juga. Kalau Sabtu Minggu biasanya MC. Gitu doang. Gitu. Dan job MC Wak Jeffrey paling banyak di Maret sampai dengan Mei. Jadi Karena kita ada lagi sekali. lockdown, dia tetap MC. Iya. Tapi kalau di rumah. Kalau sekarang MC-nya adalah ini MC biasanya Yasinan. Oh iya benar. Gitu, ya Ini mau apa namanya klarifikasi Ya. jumlah Covid mungkin bisa jadi sih. Juru bicara. Iya kan? Karena kan kemarin bicara. kalau ngomongin masalah event kan ada beberapa teman gua yang IO event ternyata ada celah juga di Covid ini. Oh. Waktu rapid test massal tuh Ya. yang diadain Ya. Polda atau siapa Ya. gitu, dia ngadain propertinya gitu. Oh. Masih ada celah lah. Iya, Dia bisa mulai. jadi cuan ya. Ya. Bisa cuan. Iya, Jadi memang bisa jadi. walaupun ya kondisinya gini, tinggal kita bagaimana mencari celah. Betul. Jadi sekecil apapun Bener. pasti ada celah, tinggal betul. mau atau tidak gitu. Yang namanya laki-laki pasti harus cari kesempatan. Betul. Iya kan? Dalam artian positif. Iya. Oh iya, Oke. in the right way ya. Oh, betul. Oke. Nah, sekarang kan kalau misalnya kita ngobrol soal masalah laki-laki, kita tanya dulu statusnya masing-masing. Oh iya, kalau gue sih kayak tadi gue bilang, gue Ya. udah menikah. Kebetulan gue nikah sama sohib gue sendiri Wih, yang udah sama berapa tahun. Teman makan teman. Enggak juga. Dulunya TTM. Enggak juga. Dulu tuh Temen kayak tapi sahabatan mesum. gitu loh. Oh. Tapi kayaknya memang ya udahlah, gue juga. Tapi memang biasanya memang berawal dari modus sahabatan. Iya. Betul. Jadi kalau mau jadi cariin lagu tuh Zigas tuh paling tepat Apa itu yang mana? buat teman
Teman apa ya? Teman tapi mesra, Ratu itu. Bukan, ada pokoknya lagunya Jigas gitu, cari aja yang tentang sahabat di YouTube di googling aja ya. Iya. Sahabat jadi cinta, sahabat jadi cinta gitu. Jadi gua dulu ya karena nggak sengaja juga gitu. Jadi sebenarnya maksudnya nggak sengaja nikah. bukan yang hamil duluan, bukan. Nggak, maksudnya gua lagi teleponan sama pacar gua zaman itu yang sekarang jadi bini gua. Jadi kedengeran sama mertua gua, rumah mertua gua. Jadi kita bercandaan sebenarnya lucu juga ya kali ya kalau kita nikah tuh 2011. Tapi gua udah kan jadi itu. Nggak tahu sih apa memang almarhum mertua gua tuh memang nguping di idenya gitu. Atau memang kedengeran nggak tahu gimana. Dan itu di tahun yang sama. Dan di 2011. Tanggal 20 bulan 11 2011. Itu gua ngobrolnya teleponnya itu di Januari di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Mepet juga ya. Alhamdulillahnya babi gue itu bisa bekerja dengan baik dan benar. Jadi peternak babi ngepet. Enggak. Jadi pembahasan kita selanjutnya ada tentang enggak. Alhamdulillah niat gue benar gitu loh. Dan dilancarkan dan gue nggak perlu mewah-mewah. Yang penting kita sah. Dilancarkan karena memang niatnya baik. Itu. Jadi buat uak-uak yang ada di sana, kalau memang baru mau nikah sekarang, jangan nunggu lu punya mobil, lu punya rumah, lu punya handphone yang bagus dan segala macamnya. Yang penting lu punya pacar. Nah, itu wajib. Betul. Calon pasangan. Baik masih jadi calon pasangan orang lain ataupun kita. Benar. Betul. Selama janur kuning belum lekung masih milik bersama. Betul. Maju sob. Nah, tapi kalau Wanton merit juga kah? Iya. Masih bisa kan? Kan kayak nggak ada undang-undang gitu kan, tiba-tiba nikah. Enggak ya, ada ya. Jadi nanti itu dijawab. Jadi jadi gue tuh menikah di 2013. Oke, 2013 akhir. Iya. Oke. Nah, dan itu menikahnya juga hitungannya kalau Ando tadi kan di Januari, nikahnya di bulan November kan? November, betul. Kalau gue tuh nikahnya di Desember. Oh, di tahun yang sama juga berarti dari perencanaan awal? Enggak, jadi gue nikah di Desember. Jangan dipotong. Oh iya. Jadi gue hitung. Nikah di Desember. Kan masih cari gedung kan? Cari gedung. Dulu kan di 2013 gedung belum sebanyak sekarang lah. Ya. Betul. Jadi dapatlah waktu salah satu gedung di arah salah satu punyanya perusahaan BUMN. Aku nggak usah sebut nama perusahaan, dia tuh main di pupuk. Oh ya, Pusri. Lah iya, masa pupuk Altim ada di Palembang? Pusri, Bos. Iya. Jadi di situ ada Pusri. Jadi di situ dapatlah di bulan 6 tahun 2014. Oke. Plannya kan 2013 nih. Plannya kan 2013 bulan 10. Betul. Dapat gedungnya tuh di 2014 bulan 6. Oke, aman tuh. Di bulan 11 di minggu kedua ditelepon. Terus sama pihak gedung. Oh, pihak gedung. Pihak gedung nelpon. Kirain ini Bapak orang enggak, pihak gedung nelpon. Terus ngomong, "Mas Anton, kita ada pengantin yang cancel." Oke. Seneng dong? Iya. Ada yang cancel. Oh, siap. Cancel bulan apa, Mbak? Bulan 12. Mantap. Iya. Di tahun berapa, Mbak? 2013. Mantap. Terus. Jadi kan bingung nggak? Iya. Antara nunggu sekian bulan atau ngambil yang cepat. Ya. Betul. Nah, tapi baik lagi di niat baik tadi. Betul. Ya. Masalah duit itu aman lah ya. Tinggal gali tanah kan? Enggak ya. Masalah duit ya, sejak kapan duit jadi masalah kan? Sejak ada. Betul. Ada duit jadi masalah. Betul. Enggak, sebelum itu kan memang kan karena sudah memang niatnya benar kan sudah mulai nabung-nabung lah dikit-dikit. Ya. Jadi kalau keuangan waktu itu memang belum sepenuhnya siap. Tapi karena niat baik tadi akhirnya ya semuanya selesai. Jadi intinya adalah niat baiknya itu. Jadi lurusin niat. Kalau teman-teman tuh kalau mau nikah, yang penting niatnya dulu. Betul. Jadi kalau niatnya udah baik, bayangin nih, persiapan jadinya tinggal at least 1 bulan dong. Oh iya, benar. 1 bulan dong. Iya benar. Yang ngurus Dari masalah awal ya? catering. Nah, nanti kita bahas persiapan ada episode khusus ya. Episode khusus. Ada episode khusus ya. Di persiapan di waktu yang mepet,
Iya. Atau di waktu yang panjang tuh gimana? Iya. Nanti kita bahas Ini lebih ke perkenalan dulu. Jeffrey. Nah, Jeffrey gimana? Kalau gue sebenarnya nikahnya tahun 2007. Oke, 2007. Udah lama saat itu usia lu udah 42 ya? Enggak, 39. Jadi gue ingat banget meritnya itu di usia 23 tahun. Itu zaman-zaman kita masih siaran. Masih bareng siaran. Oh iya. Abis itu nggak tau, gue bingungnya adalah gini. Yang mutusin gue nikah adalah gini. Pertama, gue takutin adalah abis ini kalau gue nggak nikah, siapa lagi gue bakal nikah nih? Bayangkan masih madesu tuh di depan tuh ya kan. Ini sama Manda ya, nikah sama Manda. Maksudnya kalau nggak sama yang ini, gue belum tentu bakal nikah. Iya, belum tentu ada yang mau lagi sama lu ya. Bener. Betul. Apalagi ditambah satu lagi. Belum tentu ada yang mau dan ada yang kaya. Ini udah ketemu calonnya mau dan kaya. Iya. Itu penting. Tapi declare dulu. Maunya dulu penting. Betul. Ini salah satu Jeffrey adalah orang yang punya hubungan spesial sama wanita yang cukup lama juga. Oh iya. Sama kayak gua. Lu berapa lama lu? Gue dari pacaran 2003. Nikah akhirnya 2007. Tapi di 2003 Desember itu udah putus ya? Oh enggak? Memang dari awal ya? Dari awal 2003. Akhirnya udah mutusin nikah dan semua biayanya juga kita bagi dua. Ya. Jadi yang misalnya kayak nyari fotografer, gue harus cari sendiri, temen bisa nego gitu. Ya, pokoknya teman-temannya iya, bener. Gitu. Kemudian nggak ada biaya Pak RT lah pokoknya. Bener. Jadi semuanya jadi kita tanggung sendiri gitu jadinya gitu. Mulai dari yang menentuin baju, nentuin cateringnya sendiri gitu. Jadi semuanya kita pribadi sendiri. Gitu. Mungkin nanti kita bahas detail di ada episode khusus lah ya. Iya, betul. Persiapannya apa aja tuh kalau misalnya udah kayak gitu kan? Iya enggak? Nah, tapi kalau misalnya untuk yang nikah kan pasti ada tahu persiapannya kan? Ya. Nah, kalau lu persiapan kan misalnya gini, lu mutusin untuk merit, alasannya kemarin kenapa? Iya karena ditodong. Udah gua ditanyain lu udah lama hubungan karena jujur kebetulan gua punya calon keluarga zaman itu sebelum nikah. Kalau sekarang udah jadi keluarga gua, calon keluarga yang sangat demokrasi ya. Jadi pada saat itu gue udah kerja di luar kota, yang pulang itu seminggu sekali kalau lagi nggak ada kerjaan di luar kota. Dan gue jujur, gue sering nginep di situ. Itu waktu masih kerja luar kota ya? Betul. Masih jadi begal ya? Enggak. Bajing luncat. Bukan. Bajing luncat. Ya, beda bukan. Itu jambret. Jambret bis malam. Terus gitu. Jadi kan kalian sudah berhubungan lama, ya udah apa salahnya langsung disahkan saja kalau memang serius gitu. Itu dari orang tua Cil. Dari orang tua dia? Tetangga orang tua gua. Ya orang tua dia, Jeff. Emang kadang-kadang begitu ya. Tetangga kita lebih rusuh ya. Rusuh mulutnya ya. Cuman pada saat itu yang jadi beban gua adalah gua bukan masalah persiapan nikahnya. Insya Allah sih ada aja kayak kata Anton tadi, yang penting kita niat. Gua sih ketika ditodong ya udah nanti kita ngobrolin nikahnya, tapi bawa dulu orang tua lu. Orang tua lu di Medan. Bawa ke sini kan lumayan biaya kan, dan nggak mungkin cuma sendirian doang. Dan sebelumnya memang belum pernah ada obrolan sama orang tua lu kalau memang ada rencana menikah? Belum ada obrolan sama sekali. Cuman udah tahu, oh ini calonnya, tapi belum ngomong nih 2011, 2012 nikahnya. Jadi mungkin waktu lu bilang ke orang tua lu di Medan bawa nikah, gue yakin sih orang tua dia mikirnya udah macam-macam. Iya, pasti. Oh ditambah lagi, ini ada satu cerita. Kalau duduknya udah berubah, enggak jujur. Jujur. Gua nikah 2011 September. November. Anak gua lahir itu di Agustus tanggal 12. Kalau mau hitung aja itu 9 bulan pas. Tenang, gua udah ngitungin. Itu 9 bulan pas dan selalu diomongin sama tetangga ya. Udah diomongin dari awal. Jadi apalagi gua sering memang setiap pulang tuh sering nginep ya. Bukan setiap malam minggu nginep, tapi kadang-kadang sebulan tuh mungkin 2 atau 3 kali pasti gua nginep. Di rumah calon gua, di rumah cewek gua. Waktu masih pacaran. Betul. Tapi positif thinking nggak ngapa-ngapain Jo. Tenang, karena gua nginep itu. Sebutan Je. No. Gua declare dulu. Gua nginep di calon bini gua sekarang. Gua tidurnya sama mama bapaknya. Jadi aman dong. Jadi mama bapaknya tidur di bawah, gua tidurnya di bawah. Di bawah gitu. Jadi mereka di atas gua di bawah. Jadi yang gua khawatirkan itu ya udahlah, ya udah kita jalanin ya akhirnya balik lagi karena niat ya udah kita belanja antar-antaran, cari gedung dan segala macamnya ya alhamdulillah ada gitu. Ada aja rezekinya gitu ya. Ada aja. Jadi buat uak-uak yang di sana jangan takut. Iya. Niat
dan usaha. Iya. Jangan niat mulu ya nggak jadi bos. Kalau gue sendiri sih sudah banyak cerita ya mengenai keinginan menikah tuh antar pasangan udah sama-sama pengen nikah nih. Iya. Tapi memang kendalanya balik lagi masalah belum siap. Mungkin mental udah. Tapi lebih ke keuangan masih jadi pikiran kan. Betul. Apalagi kalau di budaya kita juga kan memang buat menikah tuh kan kadang kita kan menyatukan dua buah keluarga dari satu ya. Betul. Kadang kan memang ada hal-hal yang belum sinkron. Misalnya satu pengennya di gedung, satu pengennya di rumah. Betul. Nah, kadang kan kendala-kendala gitu yang agak menghambat kan. Betul. Padahal kan kalau nikah itu kan di kamar ya. Itu kawin. Oh iya. Beda. Kawin cukup mati lampu. Kalau nikah harus resepsi, beda. Nah, tapi kan gini, kalau gue sama Wa Ando juga sama gue tuh termasuk yang pacaran lama. Kalau Wa Anton berapa lama enggak? Kalau gue sih di 2011. 2011 nikah di 2013. 2 tahun lebih lah. Oke, nah sekarang kan gini, ada anggapan orang kalau misalnya pacaran lama itu biasanya awet hubungan pernikahan. Ya. Tapi kalau Wa Anton sendiri kan sebenarnya sebentar tuh, maksudnya dalam artian jangka waktu cuma 3 tahun. Ya. Yang mutusin untuk merit. Alasannya. Jadi waktu itu duluan apa memang ini? Kalau yang memutuskan waktu itu sih seingat gue sih gue duluan lah ya. Sebagai laki-laki kan. Jadi terlepas nggak ada modal pokoknya ngajak nikah duluan ya. Kan gas dulu so. Yo. Urusan remnya nanti dulu. Jadi kenapa memutuskan buat menikah waktu itu? Karena memang gue kan nikah juga cukup telat deh ya, dibanding teman-teman gue ya. Gue nikah tuh di usia 30. Enggak, itu masih muda. Enggak, dibanding teman-teman gue. Kayak lu tadi kan lu nikah di 23. Kan teman dia, Jeff. Kenapa lu urusin? Iya. Jadi selain itu juga lama-lama ya kata orang kan jadi bujangan enak, bisa kemana. Ternyata nggak sepenuhnya benar juga sih. Pasti. Jadi memang benar tuh diciptakan kan Adam dan Hawa berdua kan. Bukan Adam dan Jono. Adam dan Babang gitu. Adam dan memang kita memang butuh pasangan. Jadi kalau gue ibaratkan mobil tuh kalau yang jalan hanya satu roda dibandingkan 2 roda tuh lebih asik memang 2 roda yang jalan. Lebih enak. Jadi akhirnya lu yang mutusin buat menikah. Itu yang kedua. Alasan ketiga sih lebih karena ini sampai 20 ya alasannya ya? Enggak, alasannya 26. Alasan ketiga tuh lebih menikah kan menurut agama yang saya anut adalah untuk menyempurnakan agama kita. Iya. Benar. Dan kalau kita belum menikah juga kan pintu-pintu rezeki kan enggak, kalau kita belum menikah kan pintu rezekinya belum kebuka banyak. Satu itu, yang kedua kan lebih banyak bakal kemana-mana. Duitnya tadi. Duit pakai jajan. Duitnya. Jadi lu hobi jajan? Enggak, maksudnya. Bukan. Iya, dipakai buat hal-hal yang enggak jelas. Iya, benar. Ya kalau kita nikah kan kita udah punya plan kan. Kalau dulu zaman-zaman bujang kan pengen beli apa misalnya? Beli kamera, beli sepatu, beli apa kan tinggal beli kan. Betul. Kalau udah menikah kan udah mikirin ada rem-remnya dikit. Iya, betul. Disitulah remnya baru keluar. Di situ remnya. Iya, nah kalau lu sebenarnya Cep gimana Cep? jadi jujur sebenarnya kenapa memutuskan menikah muda di usia 23 tahun dan anak Jeffrey sekarang udah SMP. Iya. Masuk SMP. Jadi alasan yang pertama emang karena gue mutusin kuliah di Bandung tuh akhirnya nggak jadi. Kuliah di Bandung? Gue udah sempet kuliah di Bandung. Akhirnya gue mutusin untuk nggak kuliah karena gue bakal fokus nih serius sama dia nih. Betul. Yang kedua emang karena gue niatnya itu kenalnya di mana tuh? Temen SMP cuy. Teman SMP. SMP gue dulu. Oke. Dulu SMP sempet ini? Belum sempat pacaran. Tapi cuma mengagumi doang. Cuma mengagumi. Belum pacaran tapi udah dempet-dempet loh. Emang kayak SMP di mana dia? Pengen main SMP lagi kan dempet pada SMP lah, zaman dulu lah ya. Iya. Dulu. Megang tas aja udah seneng kan? Udah seneng. Minjem tipek aja udah seneng kan? Udah seneng. Nah, abis itu baru gue pikirannya adalah sama bini gue tuh bilang gini, kalau kita nikah muda, anak kita nanti pas SMP SMA kita masih bareng nih. Masih bisa bareng, bisa ngobrol, bisa ngesis bareng gitu. Gitu ya. Ya udah kita langsung putusin deh kira-kira di usia berapa kita mau merit gitu. Itu di usia berapa itu?
Udah 23 toh. Enggak, yang dia Dia ngurusin gua duduk. Iya. Maaf, ini kita laki-laki ya. Jadi di usia 22 udah mikirin itu, kemudian habis itu baru putusin bareng berdua doang. Udah bulan April deh, karena dia ulang tahun bulan April. Kalau nggak bulan Juli, gue yang ulang tahun gitu. Oke. Ternyata lost semuanya tuh. Jadi bulan? Akhirnya bulan November, sama kayak Ando. Tapi tepatnya tanggal 4. Oh, tanggal 4. Gitu. Kalau Ando tanggal 10 tadi ya? 20. Kan dengan 10 November kan 10 November tuh hari Atur. Pahlawan. Siapa tahu Ando ngambil momen jadi bisa gitu. Nah, tapi kan kalau untuk masalah merit yang paling pusing adalah persiapan. Lu pakai WO nggak atau lu pakai? Gua karena ini berasal dari keluarga yang ekonomi lemah, jadi gua nggak sih pakai WO. Pakai keluarga sendiri berarti yang organize? Enggak juga gitu. Jadi gua ngeteng-ngeteng sendiri. Maksudnya gua ngerjain sendiri. Gua nyari gedung sendiri. Gua nyari catering. Kemana di gedung ya? Di gedung udah di rumah karena memang pada saat itu ada persepsi dari mertua gue itu yang orang-orang gue kan tinggalnya di kampung gitu komplek perkampungan gitu walaupun perkampungan tapi komplek gitu ya. Nah sekarang kan kita udah cerita nih dari tadi ya kan udah nikah semua prosesnya kayak gimana yang paling penting nih dari proses pernikahan adalah enak nggak enak nikah ya kan. Iya benar. Siapa yang mau mulai ya? Iya. Kagak, cuman kan ntar aja kita bahas enak-enaknya nikah. Oh iya. Gitu ya. Kalau bahas sekarang mah habis. Jadi habis segmen kita. Jadi di episode kedua nanti kita akan bahas enak dan gak enaknya udah nikah. Nah, gitu. Versi laki-laki. Bener. Iya. Okay. Versi laki-laki dan versi kita tentunya. Iya. Jadi mungkin versi yang kita mungkin beda sama versinya Wak sekalian. Iya. Oh iya. Oke, Wak, kalau kayak gitu kita cukup dulu. Pamit. Udah ditungguin bini. Iya. Ketemu lagi di episode selanjutnya Di Lika-liku laki-laki. Semua masalah laki ada di sini.